Shalom, bersyukur kepada Tuhan sebab kasih setianya besar dalam hidup kita. Saat ini marilah kita beribadah kepada Tuhan. Kita awali dengan pujian NKB 193 ayat 1 dan 2, Aku hendak tetap berhati tulus. Pujian ini kiranya meneguhkan iman kita ketika diperhadapkan dengan tantangan dan rintangan. Sebelum membaca Alkitab, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, saat ini dalam satu persekutuan keluarga, kami siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, menolong dan memampukan kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman, dan itu kami berlakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman di hari ini, Kejadian pasal 21 ayat 11 sampai 13. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Tema renungan harian keluarga hari ini, janganlah sebal hatimu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sebal berarti perasaan dongkol, marah, kesal, jengkel, atau mendongkol hati. Kata sebal juga bisa diartikan mengesalkan atau menjengkelkan. Perasaan hati yang menyebalkan dirasakan oleh Abraham perihal Sarah istrinya meminta supaya Abraham mengusir Hagar dan Ismail anaknya. Hal ini sungguh sangat mengganggu dan menyebalkan Abraham, sebab memang mengusir anak sendiri pasti tidak menyenangkan. Tapi di tengah suasana hati yang sebal, Tuhan Allah berfirman, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak." Allah meminta supaya Abraham melakukan seperti yang dikatakan Sarah, karena memang Ishak adalah anak yang lahir dari istri sah Abraham. Keturunan Ishaklah yang akan disebut keturunan Abraham. Kendati begitu, Allah pun mengingatkan bahwa Ismail juga akan dibuat suatu bangsa besar
karena dia juga adalah keturunannya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita mungkin pernah mengalami suatu keadaan yang menyebalkan, menjengkelkan, dan membuat kita menjadi kesal dan marah. Seperti terjadinya sesuatu yang tidak kita harapkan, membuat kita kecewa, kesal, sebal, jengkel, dan marah. Apalagi ketika harapan-harapan itu sudah kita bawa di dalam doa, tapi belum saja dijawab oleh Tuhan. Maka dari kebenaran firman ini kita diajak untuk taat mendengar dan melakukan apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Sekalipun mungkin itu tidak seperti yang kita harapkan. Tetap kerjakan dengan setia, sebab Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Milikilah iman yang teguh dan kuat di dalam Tuhan. Seperti pujian tadi, aku hendak teguh senantiasa, aku hendak tetap tegap perkasa. Melakukan perintah Tuhan dengan hati yang tulus, iman yang teguh, bukan dengan sebal hati. Jalani proses yang Tuhan izinkan, percaya iman kita akan dimurnikan, dan kita akan diberkati Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, maka Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami imani di dalam Yesus Kristus, bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah diberitakan bagi kami. Tolonglah kami untuk dapat memahami dan memberlakukan kehendak firman-Mu ini dalam hidup kami. Dan semua yang mengikuti pelayanan ini, diberkatilah dalam kehidupan mereka, dalam tugas dan pekerjaan yang mereka lakukan, dibuat Tuhan berhasil. Dalam berbagai sukacita yang dinikmati hari ini, disempurnakan oleh Tuhan. Tetapi jika ada dalam berbagai pergumulan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, sehingga kami semua akan terus memandang kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan dan sumber keselamatan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini kami yang bermohon kepadamu, di dalam nama Yesus kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pujian, firman, dan doa di hari ini. Terima kasih saudara telah mengikutinya. Tuhan Yesus kiranya akan senantiasa memberkati setiap upaya kerja dan pelayanan saudara, kini dan untuk selamanya. Terima kasih. Shalom.